Perdebatan membandingkan prestasi sepak bola Indonesia tahun 70-an, 60-an dengan masa kini itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tidak ada manfaatnya lah. Karena fakta itu sudah jelas. Pertama kali kita ikut Piala Asia itu tahun 1996. Kemudian emas SEA Games itu pertama kalinya tahun 87. Kemudian Olimpiade itu 1956. Piala Dunia itu bahkan jauh lebih lama lagi. Dan waktu itu bukan Indonesia, tetapi Nederland Hindia Belanda. Bukan PSSI, tetapi NIFU, Nederland Indie Football Unie. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, negara air, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Begini saudara-saudara, saya ini risih, malu, tidak enak hati lah, juga mungkin malu dengan negara-negara tetangga kita, Thailand, Malaysia, Vietnam. Kenapa? Karena ini di beberapa hari terakhir ini, seminggu terakhir lah, itu muncul perdebatan. Saya nggak tahu ini sumbernya dari mana. Jadi ada mantan pemain Indonesia, Anjas Asmara. Kemudian dalam sebuah perdebatan di televisi dengan sejumlah orang, pengamat atau apa saya juga kurang paham, itu memperdebatkan tentang kehebatan tim nasional Indonesia di masa lalu. Saya nggak yakin ya, apakah di Thailand, di Malaysia itu mereka memperdebatkan hal ini. Di Vietnam, apakah mereka memperdebatkan prestasi masa lalu dengan masa kini, saya nggak tahu. Tetapi faktanya yang terjadi di Indonesia seperti itu. Mereka, Anjas Mara, kemudian siapa lagi lah itu. Mereka berdebat, orang-orang itu berdebat bahwa membanggakan diri bahwa sepak bola Indonesia di masa lalu, khususnya di tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 80-an awal itu hebat, luar biasa, bergelimang prestasi. Kita mengalahkan Manchester United, Juventus, Benfica, terus apalagi Korea Selatan, Jepang, Wakanda, Konoha, negara api, negara A, semua dipamerkan. Semua dipamerkan seolah-olah itu kita negara Indonesia itu sehebat Brasil, sehebat Argentina, sehebat Jerman, sehebat Italia. Wah, pokoknya hebatlah, mereka bercerita seolah-olah hebat. Pemain Indonesia dulu seolah-olah itu diincar klub-klub besar dunia. Wah, pokoknya hebatlah itu cerita-cerita mereka. Sementara di satu sisi, generasi yang terbaru mereka memaparkan fakta-faktanya. Fakta-fakta bahwa ya itu hanya mitos, kata mereka. Hanya khayalan, tidak sesuai realitas. Fakta, mereka menunjukkan fakta bahwa Indonesia nggak pernah lolos Olimpiade, Indonesia nggak pernah ikut Piala Dunia di tahun 70-an, di tahun 80-an, di tahun 60-an. Itu Indonesia tidak pernah, kalaupun ada kemenangan-kemenangan itu ya mungkin saja dihasilkan dalam sebuah pertandingan uji coba, pertandingan pemanasan atau turnamen-turnamen tidak resmi yang tidak ada maknanya. Begitu kata orang-orang yang berdebat itu, sudah. Tahu kenapa mereka bisa berdebat seperti itu, saudara-saudara. Berdebat seperti itu seolah-olah ya nggak penting lah menurut saya. Sorry ya, maaf ini ya, nggak penting berdebat seperti itu. Siapa yang lebih baik masa lalu atau masa kini itu nggak penting, karena yang paling penting ini sekarang masa depan. Nah, masa kini menjadi pijakan masa depan. Mau masa depan ini mau apa? Nah, itu yang menurut saya jauh lebih penting untuk kita bahas. Tetapi saudara, saya hanya ingin mengajukan fakta sajalah. Fakta, saya tidak mau terlibat dalam perdebatan. Saya ingin mengajukan fakta bahwa prestasi sepak bola Indonesia itu sebenarnya seperti apa sih?
Kalau saudara-saudara ingat, selama ini kan banyak orang yang mengagung-agungkan Indonesia pernah ikut Piala Dunia. Faktanya saudara-saudara, faktanya yang ikut Piala Dunia itu bukan Indonesia, bukan PSSI ya, bukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, itu bukan. Tetapi yang ikut Piala Dunia adalah Nederland Hindia Belanda, dan asosiasi sepak bolanya adalah NIFU, Nederland Indie Football Unie. Asosiasi sepak bola buatan Belanda. Walaupun pemainnya adalah pemain-pemain dari Indonesia, orang Jawa, orang Makassar, ada juga orang bule, ada juga keturunan Tionghoa. Jadi itu saja. Kemudian terakhir kali kita ikut Olimpiade saudara-saudara itu tahun 1956. Zamannya Lev Yashin, waktu itu kita bertemu dengan Uni Soviet. Tahun 1956 itu masih zaman Bung Karno, zaman era lama lah. Zaman Pak Mauli Sailan atau siapa itu. Pokoknya itu. Legendaris lah itu mereka masa lalu Olimpiade. Kemudian Piala Asia saudara-saudara, Piala Asia. Kita ikut Piala Asia itu pertama kali ya. Pertama kali itu tahun 1996. Zamannya Widodo Cahyono Putro, zamannya Roni Wabia, zamannya Hendro Kartiko kalau nggak salah. Itu kita ikut Piala Asia itu pertama kali tahun 1996, kemudian terus berlanjut sampai terakhir kali kita ikut terakhir itu kalau nggak salah 2007. 2007 itu terakhir kali ikut, karena 2009-2011 kalau nggak salah ya, kita kena ban dari FIFA, saudara-saudara. 2009 atau 2000 berapa itu kita nggak ikut, kemudian 2011 atau 2000 berapa itu kita kena sanksi FIFA. Itu Piala Asia, saudara. Itu saudara-saudara, kalau kita lihat SEA Games. SEA Games ini saudara-saudara, SEA Games ini dulu kita turnamen senior, turnamen bergengsi di Asia Tenggara sebelum ada Piala AFF, sebelum ada Piala AFF saudara-saudara, sebelum ada FIFA Matchday. Ini SEA Games ini bergengsi dan senior. Kalau sekarang kan SEA Games U23. SEA Games ini saudara-saudara sejak kita ikut tahun 70-an, pertama kali ikut tahun 70-an atau tahun berapa itu, Indonesia itu baru mendapatkan medali emas itu pertama tahun 1987 saudara-saudara. 1987. Waktu itu di Jakarta kalau nggak salah kita mengalahkan Malaysia. Kemudian SEA Games emas kedua itu tahun 1991. Waktu itu di Manila kita mengalahkan Thailand saudara-saudara. Waktu itu pelatih yang legendaris sekali lah itu. Pelatih yang sangat keras. Itu tahun 1991. Jadi di era 1960, 1970, 1980-an awal itu kita nggak punya apa-apa saudara-saudara. Kita nggak pernah lolos ke Olimpiade juga enggak. Ikut Piala Dunia juga enggak, apalagi Piala Dunia. Ikut Piala Asia juga tidak saudara-saudara. Yang terjadi adalah, yang terjadi pada era itu kita memang juara saudara-saudara. Juara di berbagai turnamen tidak resmi. Turnamen tidak, kita harus membedakan itu ya saudara-saudara ya. Kita harus membedakan itu turnamen resmi dan turnamen tidak resmi. Turnamen tidak resmi misalnya seperti Merdeka Turnamen, Pesta Bola Merdeka, Merdeka Games di Malaysia. Kemudian Aga Khan Gold Cup di Bangladesh atau di mana. Kemudian South Vietnam Independence Cup. Kemudian Kings Cup di Thailand. Jakarta Anniversary Cup. Kemudian Korea Cup. Merlion Cup, Indonesian Independence Cup, Piala Merdeka di Indonesia. Kemudian apalagi? Ya macam-macam lah, sejenis-sejenis itu. Jadi itu turnamen-turnamen tidak resmi, turnamen-turnamen yang diinisiasi oleh negara-negara tertentu, kalau sekarang ini ya turnamen pemanasan aja yang tentu saja gengsinya tidak sebagus turnamen resmi sekelas Piala Asia atau Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia, kualifikasi Piala kayak begitulah saudara-saudara. Selain SEA Games saudara-saudara, ada juga Asian Games. Tetapi Asian Games ini kita nggak pernah dapat medali emas juga saudara-saudara. Tidak pernah mendapat medali emas juga. Faktanya ini ya, fakta ya, berdasarkan fakta. Prestasi Indonesia di Asian Games itu pada tahun 50 sampai 70-an itu ya lumayan lah. Lumayan walaupun kita nggak pernah juara saudara-saudara. Kita tahun 1951 kita mencapai perempat final. Terus 1954 kita peringkat 4. Kemudian 1958 kita adalah medali perunggu.
bronze medal. Sementara kemudian tahun 66, tahun 70 itu kita hanya mencapai perempat final, saudara-saudara. Kemudian yang bagus, lumayan bagus lagi itu tahun 1986 kita semifinal. Kita kalah di perebutan medali perunggu. Kita menempati peringkat keempat, saudara-saudara. Sementara di SEA Games tadi itu selain medali emas 87, Indonesia itu juga baru mendapatkan medali perak saja tahun 79, kemudian medali perunggu tahun 1981, kemudian peringkat 4 tahun 77, peringkat 4 juga tahun 85. Jadi ya mau apa lagi? Piala Dunia, saudara-saudara, kualifikasi Piala Dunia, prestasi kita juga ya biasa-biasa aja lah. Jarang sekali mengejutkan sekali, jarang sekali mencapai prestasi yang cukup bagus. Yang lumayan itu terjadi 1958, saudara-saudara. Waktu itu kita menjuarai di grup 1. Grup 1 Asia Afrika. Grup 1 waktu itu kita menjuarai grup 1, kemudian tetapi saudara-saudara, karena harus lolos ke second round ya. Second roundnya itu adalah putaran kedua itu melawan Israel. Jadi kita mundur. Kita mundur. Sebuah negara Asia itu mundur ketika melawan Israel. Jadi Israel maju, kemudian Israel lolos ke Piala Dunia seharusnya. Tetapi karena FIFA tidak mau ada tim yang lolos tanpa bertanding, maka dicarikanlah playoff melawan Wales, tim dari UEFA. Dan akhirnya Israel kalah dari Wales dan Wales lolos ke Piala Dunia 1958. Kemudian yang lumayan lagi, saudara-saudara, kualifikasi Piala Dunia 1986 di Meksiko waktu itu. Indonesia, saudara-saudara, Indonesia itu di grup grup 3B itu mampu menjadi juara grup, saudara-saudara. 6 pertandingan, 4 menang, 1 imbang, 1 kalah. Mengalahkan India, Thailand, dan Bangladesh, saudara-saudara. Tetapi, saudara-saudara, itu di putaran pertama. Sayangnya ketika di putaran kedua bertemu dengan Korea Selatan dalam pertandingan 2 leg, saudara-saudara, Indonesia kalah 0-2 di Seoul. Seoul waktu itu di Olympic Stadium di Seoul, belum di stadionnya Piala Dunia. Kemudian kalah 1-4 di Jakarta, saudara-saudara. Kalah 1-4 di Jakarta. Sementara di kualifikasi Olimpiade juga sama saja, saudara-saudara. Bahkan di kualifikasi Piala Olimpiade 1976, waktu itu kalau nggak salah Olimpiadenya di Montreal, itu salah satu Indonesia di pertandingan penentuan itu, Bapak Anjas Asmara ini bahkan gagal mengeksekusi penalti, saudara-saudara. Dan itu membuat tim nasional Indonesia ketika itu gagal lolos ke Olimpiade 1976 di Montreal. Seperti itu, saudara-saudara, ada baiknya sudahlah dihentikan sajalah perdebatan ini, perdebatan siapa yang lebih baik, timnas zaman dulu tahun 70, tahun 80, tahun 60, atau timnas sekarang eranya Sintayong ini, eranya Erick Thohir ini, atau eranya sekarang. Gak usah dihentikan sajalah perdebatan itu nggak penting sekali, saudara-saudara. Saya tidak melihat itu perdebatan itu terjadi di Malaysia. Saya mengikuti sepak bola Malaysia, tapi saya belum pernah mendengar orang-orang Malaysia, supporter Malaysia itu berdebat tim yang hebat zamannya Mokhtar Dahiri, atau zamannya Safi Salih, atau zamannya siapa sekarang, Paulo Josue. Tidak, mereka tidak pernah berdebat itu. Di Thailand juga sama, orang nggak pernah berdebat apakah zamannya Kiatisak Senamuang itu lebih hebat dari zamannya Terasil Dangda atau apa, itu nggak pernah, saudara-saudara. Mereka semua menjadikan masa lalu itu sebagai sebuah pelajaran, sebagai sebuah batu pijakan untuk menatap masa depan. Mereka tidak pernah membandingkan dulu tim ini lebih bagus dari tim ini, tidak pernah. Jadi itu yang mereka lakukan. Jadi makanya sepak bola di Thailand itu lumayan maju karena justru masa lalu mereka jadikan pijakan. Mereka belajar dari kegagalan masa lalu. Dulu tim ini gagal karena begini. Dulu tim ini sukses karena begini. Nah, itu mereka pelajari, dan semoga saya harap itu juga terjadi di Indonesia. Kita nggak usah lagi berdebat Anjas Mara itu lebih bagus dari Pratama Arhan atau tidak. Apakah Ruli Nere lebih hebat dari Witan Sulaiman atau tidak, itu tidak perlu. Dan saya juga berharap orang-orang masa lalu itu nggak usahlah membanding-bandingkan. Dan kita juga supporter ini nggak usah membanding-banding, bukan membanding-banding, membangga-banggakan masa lalu. Seolah-olah masa lalu itu hebat. Seolah-olah sepak bola Indonesia di tahun 70-an, di tahun 60-an itu adalah macan Asia. Seolah-olah semua negara itu takut kepada Indonesia. Seolah-olah kita ini setara dengan Brasil, setara dengan Argentina, setara dengan mana lagi?
Jerman setara dengan Italia. Jangan seperti itulah. Jangan seperti itu karena menurut saya itu hanya mitos, saudara-saudara. Hanya kehebatan sepak bola Indonesia di masa lalu itu saya tahu tujuannya, saudara. Sebenarnya itu tujuannya bagus. Tujuannya bagus untuk memotivasi anak-anak zaman sekarang. Pemain-pemain bola zaman sekarang ini untuk bermain hebat, bermain bagus. Untuk memotivasi mereka. Supaya mereka bisa tampil bagus. Supaya mereka bisa bermain sepak bola berada di level Asia setidaknya. Atau ya syukur-syukur bisa sampai ke level dunia. Bisa ikut Piala Dunia. Bisa juara Piala Asia. Itu tujuannya sebenarnya bagus seperti. Tetapi kemudian, ketika muncul perdebatan naturalisasi, pemain keturunan, baik buruk, local pride atau import pride atau apa segala macam, itulah mitos seperti itu kemudian dijadikan senjata untuk saling menjatuhkan. Itu yang tidak boleh, yang menurut saya dihentikan. Tidak baik kita membandingkan atau kita menjatuhkan mental generasi sekarang dengan mitos-mitos kehebatan masa lalu yang sebenarnya tidak terbukti juga secara faktual di lapangan, tidak terbukti secara prestasi di internasional, hanya pertandingan-pertandingan persahabatan. Ya iyalah, melawan Manchester United, melawan Juventus, melawan Benfica, ya mana ada pertandingan resmi FIFA, tim nasional melawan klub. Pertandingan antar klub dengan tim nasional itu kan hanya ada di pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan. Itu aja. Jadi itu stop lah, nggak usah dibanding-bandingkan. Kalau untuk memotivasi oke lah, untuk memotivasi oke, tetapi kalau untuk membandingkan, untuk membuat seolah-olah tim dulu lebih hebat dan dipamer-pamerkan, wah tidak baik, saudara-saudara. Lebih baik dihentikan karena kita harus fokus ke depan, fokus membina tim ini, tim nasional Indonesia ini. Agendanya padat, kualifikasi Piala Dunia nanti di bulan Juni, masih ada Piala AFF. Kalau itu dianggap penting. Juniornya juga masih ada banyak event, banyak pertandingan, dan kita fokus ke arah situ sajalah, ke arah situ saja, membina, mengkritik tetapi jangan menjatuhkan, mengkritik tetapi kita memberikan solusi juga. Jangan selalu kita memuji yang berlebihan, karena memuji yang berlebihan itu juga racun, saudara-saudara. Sebaliknya, kritik yang tanpa dasar, tanpa solusi itu juga akan membunuh. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Kayak judul iklan Indomie. Kita tadi sudah bicara semuanya. Kita sudah memaparkan did you know, fakta-fakta tentang prestasi-prestasi sepak bola Indonesia sejak dulu kala, sejak masa lalu, sejak masa lampau, yang sekarang entah mengapa diperdebatkan lagi. Diperdebatkan di media sosial, di media mainstream, oleh sejumlah tokoh, oleh sejumlah pengamat, oleh sejumlah netizen, oleh sejumlah mantan pemain. Seolah-olah prestasi sepak bola Indonesia zaman dulu itu luar biasa. Seolah-olah Indonesia zaman dulu itu sekelas Brasil eranya Pele, sekelas Argentina eranya Diego Maradona, sekelas Portugal eranya Cristiano Ronaldo, sekelas Argentina eranya Lionel Messi. Kayak begitulah, sudah seolah-olah itu hebat. Padahal kan faktanya memang tidak seperti itu, saudara-saudara. Faktanya tidak seperti itu. Memang itu mereka menang di pertandingan-pertandingan melawan Korea, melawan Jepang. Tetapi itu kan bukan pertandingan-pertandingan resmi, saudara-saudara. Hanya turnamen seperti Merdeka Turnamen, Kings Cup, Aga Khan Gold Cup, kemudian Jakarta Anniversary Turnamen, Merlion Cup, apalagi Indonesian Independence Cup, Pesta Bola Merdeka, macam-macam lah. Turnamen-turnamen yang tidak resmi, yang tidak ada dalam agenda FIFA. Sehingga kalau turnamen-turnamen itu tidak resmi, ya otomatis lawan yang dihadapi juga tidak resmi. Mereka bisa saja menampilkan tim yang bukan tim utama, tim cadangan, tim divisi 3 dimainkan, bisa saja. Kita aja yang terlalu pede. Dan saya rasa perdebatan-perdebatan seperti itu tidak penting, saudara-saudara. Tidak penting dan tidak berguna lah. Karena yang paling penting itu kita menatap ke depan. Masa depan kita mau dibawa seperti apa? Karena memang faktanya, saudara-saudara, di pertandingan resmi, di ajang resmi itu Indonesia pertama kali ikut Piala Asia itu tahun 1996. Itu pertama kali, saudara-saudara. Kemudian SEA Games itu kita baru dapat pertama kali tahun 87, kemudian yang kedua tahun 91. SEA Games itu dulu pertandingan senior ya, bukan kayak sekarang U23. Kemudian Olimpiade itu 56. Zamannya Bung Karno, wah lama sekali. Kemudian Piala Dunia itu Netherlands Indi.
Hindia Belanda, bukan Indonesia, bukan PSSI. Dulu namanya NIFU, Nederland Indie Football Unie. Asosiasi sepak bolanya Belanda, bukan Indonesia. Jadi ya nggak usah stop lah kita banding-bandingkan. Sekarang kita fokus menatap ke masa depan. Kita membangun sepak bola ini dengan baik, saudara-saudara. Karena sekarang ada progres yang cukup baik dan itu harus kita pertahankan. Semoga kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Skip, jangan di-report. Tetapi jangan juga di-report. Oke, ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!